waktu itu secara organisasi bentuknya yayasan, secara legalnya itu yayasan. Namun secara bentuknya itu seperti ormas. Secara praktiknya, makanya ada di setiap provinsi. Nah, provinsi itu sekretariat atau kantornya masing-masing di kotanya. Contoh Aceh, Medan, Jakarta, terus di Papua juga ada, Nusa Tenggara. Jadi kita di 29 provinsi sekarang ada. Nah, jadi waktu itu secara bentuknya dia basisnya keanggotaan. Sampah dulu kita identifikasi ya, kita buat survei, buat simulasi pengelolaan sampah dari rumah tangga, kemudian dari situ survei, riset, penelitian sama mahasiswa fisik juga sosiologi, ada beberapa orang yang ada sekitar 6 orang. Habis itu kita dorong kebijakannya untuk pengelolaan dan pengendalian sampah. Ya, tapi ya normatif aja nih jawab pemerintah. Bukan maksudnya kita berusulan kan selalu basisnya dengan riset, basisnya penelitian juga, basisnya hasil uji coba juga dari masyarakat apa juga maunya. Kita uji bagaimana mekanisme pengelolaan sampah. Yang seperti itu kita mau implementasi. Jadi kalau yang untuk pengelolaannya itu sampai sekarang masih jalan nggak? Pengelolaan sampahnya jalan, cuma ya kayak sekarang perintah dan makanya kayak mana? Yang sampah itu kan masih gitu. Kita udah capek deh terus bilang gini sampai sekarang gitu, sampai dinas lingkungan hidup, karena urusan sampah sekarang kan di bawah dinas lingkungan hidup. Itu tantangan juga gitu. Makanya kita ya kawalnya juga di kebijakannya. Organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal, LSM, Ormas, untuk sama-sama gitu mendukung pengaman lingkungan dengan prosesnya mengkritisi pemerintah. Mulailah kemudian untuk mengajukan gugatan-gugatan, walaupun pada saat itu belum diterima gitu, dan pada saat itu juga undang-undang lingkungan hidup juga dan undang-undang terkait sumber daya alam belum kuat sekarang. Nah, jadi prosesnya memang banyak terjadinya di lapangan, demo, demonstrasi, terus menggugat, begitu, kampanye. Jadi kasus-kasus inilah yang kemudian menjadi beberapa pembelajaran ya. Contoh misalnya di tahun 88 sampai 2000 itu prosesnya itu ada beberapa gugatan yang mulai kita layangkan atau Indorayon. Kemudian di sini ada juga dana terkait program pemerintah dana realisasi hutan tahun 99. Kalau untuk pengawalan isu, yang pertama kita secara umumnya pasti mengenai isu lingkungan, sudah pasti. Isu lingkungan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, itu yang secara umum. Tapi terkait isu yang secara strategik ataupun yang secara fokusnya itu sebenarnya di Walhi itu ada beberapa isu yang kita tahu. Yang pertama itu isu mengenai perlindungan ekosistem Batang Toru, lanskap hutan Batang Toru. Itu ada di 3 kabupaten, Sel, Kapteng, dan Patu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, isu mengenai penegakan hukum. Nah, kita sadar bahwa penegakan hukum, khususnya di Sumatera Utara ini, terkait, kita bukan menyinggung hukum pidana atau perdata, tapi terkait tentang korupsi sumber daya alam itu sangat lemah. Dan penindakan hukum terhadap pelaku-pelaku pengrusak lingkungan atau hutan dan segala macamnya berkaitan dengan lingkungan itu sangat lemah. Itu fokus kita. Yang kedua, penegakan hukumnya, pengawalan proses hukumnya sebenarnya terhadap pelaku perusahaan lingkungan, baik itu perusahaan atau perorangan gitu kan. Yang kedua. Terus yang ketiga itu mengenai transisi, isu tentang transisi energi dan perubahan. Artinya transisi energi ini sekarang kan lagi galak-galaknya pemerintah, bukan sekarang, di zaman Jokowi kan lagi marah-marahnya itu untuk transisi energi dari energi fosil balik ke energi terbarukan, EBT, dibilang sekarang kan EBT. Energi fosil itu yang berasal dari batu bara itu mau diubah menjadi energi yang lebih ramah lingkungan, seperti pemanfaatan air
panas bumi, panas matahari, dan segala macamnya lah seperti itu. Jadi kita fokus untuk melihat proses kebijakan yang dilakukan sama pemerintahnya, transisi energi itu. Sama urban tadi kan, urban itu terkait masalah perkotaan. Jadi masalah perkotaan itu seperti kayak masalah banjir, sampah, polusi bang. polusi ya, pencemaran udara, air dan segala macamnya. Dan tata ruang. Terus ada terkait mengenai masalah WKR. Jadi WKR itu kayak wilayah kelola masyarakat. Jadi di WKR itu sebenarnya kalau garis umumnya ya, aku bilang itu mengenai pemberdayaan atau memandiri masyarakat dari sektor pertanian ataupun yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Jadi kita berdayakan dari PKR-nya itu, melalui WKR-nya itu. Oh, seperti Walhi ini dapat pendanaannya dari mana? Pendanaannya? Iya, pendanaannya. Nah, kalau aku bisa bilang ya, kalau yang aku tahu ya, itu biasanya kami dari fundraising. Fundraising, jadi tahu nggak fundraising? Penggalangan dana. Yes, gitu dia, penggalangan dana. Jadi kita galang dana dari masyarakat gitu. Biasanya galangan dana. Kalau kita kan ada di nasional nih, jadi kita di nasionalnya gitu loh. Jadi nasional nanti yang menggalang dana ke publik gitu. Jadi mereka buka penggalangan dana dari publik. Berarti nggak stabil gitu ya bang? Istilahnya kadang tergantung berapa donatur mau kasih gitu ya bang? Iya, tapi ya tergantung masyarakat publik yang mau kasih berapa lah. Halo Kak, boleh kenalan dulu nama kakak siapa? Halo, nama aku Gladys. Bagaimana kakak menilai pendekatan yang dilakukan Walhi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah? Kalau menurut aku tuh ya, pendekatan Walhi itu sangat tegas tetapi tetap berdasar. Hal ini ngebuat kritik mereka nggak hanya terdengar emosional, tapi benar-benar menyuarakan fakta. Aku juga ngelihat mereka nggak pernah ragu tuh untuk berbicara di forum-forum publik, bahkan melibatkan media untuk menyampaikan dampak buruk dari kebijakan yang tidak pro lingkungan. Dalam kasus di daerah kami nih, mereka membantu menyoroti bagaimana izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan itu justru merugikan masyarakat lokal dan merusak ekosistem di sekitar. Terus Kak, apakah Walhi juga memberikan pendampingan hukum ke masyarakat di daerah kakak? Kalau iya, kayak mana tuh Kak prosesnya? Mereka membawa tim hukum untuk mendampingi kami selama proses advokasi berjalan. Selama proses itu, aku merasa mereka tidak hanya peduli pada hasil akhirnya, tapi juga pada memberdayakan kami agar memahami proses hukum itu sendiri. Walhi juga memastikan kami mengerti setiap langkah yang diambil. Dan itu membuat kami merasa lebih kuat dan tidak sendirian dalam memperjuangkan hak-hak kami. Terus Kak, apa yang menurut kakak menjadi kekuatan utama Walhi dalam mendampingi masyarakat? Jadi kalau menurut aku tuh ya, kekuatan utama Walhi adalah dedikasi dan keberanian mereka. Mereka benar-benar konsisten sih membela masyarakat kecil meskipun berhadapan dengan perusahaan besar atau kebijakan pemerintah yang gak adil ya. Selain itu, aku juga melihat mereka memiliki jaringan yang sangat kuat, baik dengan media, akademisi, maupun lembaga lain yang membantu memperkuat perjuangan masyarakat.